Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini masih 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi yang kita perhatikan ayat yang ke-10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memperhatikan ayat yang ke-10 sambil saya perlihatkan bahasa aslinya. Ya, bahasa aslinya yang ayat ke-10. Perhatikan di sini. Ya, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, ini itu dari kata himartikamen, dari kata dasarnya atas amartano itu melakukan dosa, berbuat dosa. Nah, ayat ini mengatakan jika kita mengatakan himartikamen, artinya jika kita mengatakan kita tidak, tetapi perfect tense di situ, artinya jika kita sudah dan masih tidak berdosa, begitu namanya. Jika kita sudah tidak lagi melakukan dosa, seperti itu. Jika kita tidak lagi melakukan dosa dan masih melakukan tidak berdosa atau tidak melakukan dosa, artinya suci sama sekali orang percaya itu. Nah, di sini jelas sekali kalau seperti itu, katanya kita menyebut Dia pendusta atau pembohong, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ada pendapat mungkin kalau orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus kan dosanya sudah diampuni, selesai semua dosa dulu, sekarang, dan yang nanti sudah, jadi tidak berbuat dosa lagi. Tapi kata firman Tuhan kita pada pagi ini itu kita mengatakan Dia pembohong. Dalam kenyataan memang kita masih berbuat dosa, lagi-lagi karena apa? Tabiat dosa masih ada di dalam kita, walaupun seharusnya dikalahkan dengan tabiat yang baru, tetapi kadang muncul. Maksudnya di sini jelas sekali bahwa kita bisa berbuat dosa, tapi juga bisa tidak berbuat dosa. Tapi kalau kita mengatakan kita sama sekali tidak berdosa, itu pembohong. Tuhan pembohong, katanya begitu. Jadi bagaimana ini kesulitan kita? Nanti di dalam pasal 5 ada dikatakan kalau orang dari lahir dari Allah itu tidak berdosa. Maksudnya tidak terus berdosa. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa dosa
Maksudnya perbuatan dosa, berbuat dosa itu adalah pilihan bagi orang Kristen. Orang percaya itu bisa melakukan dosa dan bisa tidak melakukan dosa. Nah itu pilihan. Tapi kalau orang belum percaya ya dosa terus itu menurut firman Tuhan. Tetapi ya, jadi Bapak Ibu Saudara, dosa itu, perbuatan dosa itu kalau di dalam kekristenan itu insiden. Seharusnya kita tidak berbuat dosa. Atau perbuatan dosa itu bukan kebiasaan orang percaya. Jadi kebiasaan orang percaya itu tidak berdosa biasanya, tapi ada insidentil kita bisa berbuat dosa. Kalau kita mengatakan kita suci terus, nah itu kan sombong ya. Tapi kalau kita mengatakan ya mau tidak mau kita berdosa, nah itu sebetulnya meremehkan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita, karena kita sudah disucikan. Nah, bagaimana keseimbangan dalam hidup kita? Ya, mari kita berusaha melakukan suatu perbuatan yang tidak berdosa. Kalau demikian, kita tidak mengatakan dia pembohong. Kalau demikian, firman Tuhan ada di dalam kita. Pada waktu firman Tuhan ada di dalam kita sadar kalau berbuat dosa. Sekecil pun dosa yang kita berbuat, kalau firman Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita sadar bahwa kita berbuat dosa, dan kita tahu kalau kita sadar seperti itu berarti firman-Nya ada di dalam kita. Mari kita mengisi hidup kita, pikiran kita dengan firman, sehingga kita sadar apa yang kita lakukan bertentangan atau setuju dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami sadar bahwa kami yang seharusnya terus tidak berdosa, tetapi kami menghadapi situasi sehingga suatu saat kami jatuh, yang seharusnya tidak demikian. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, firman-Mu tinggal di dalam kami sehingga kami bisa mencegah perbuatan dosa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami mengisi sehari-hari dalam kehidupan kami firman-Mu, sehingga firman-Mu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat prokes, masih belum selesai COVID ini ya. Pakai masker, sering cuci tangan atau sanitizer, dan juga jauhi kerumunan ya. Kurangi kegiatan, kalau tidak penting tidak usah pergi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.